Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jalan Buku Channel bersama saya Alvan selaku hostnya, dan kembali lagi kita akan membahas buku Tiada Pernah Menyerah bersama Pak Syamsuddin atau Papa saya. Ya, apa kabar Papa? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan bahas yang terakhir ya Pak ya. Iya betul. Judulnya adalah Dari 5 dari 5 chapter. 5 chapter yang udah kita bahas kemarin-marin. Iya. Dan sekarang akhirnya yang terakhir. Iya. Apa judul besarnya? Setelah derita datanglah bahagia. Chapter terakhir ini judul besarnya adalah setelah derita datanglah bahagia. Iya. Dari kemarin itu kan chapter besarnya kemandirian adalah sebuah kehormatan. Adalah kemuliaan. Iya, adalah kemuliaan. Kita langsung masuk ke setelah derita datanglah bahagia. Ini apa aja nih yang dibahas di dalam? Ya, jadi ini judulnya, judulnya ini setelah derita datanglah bahagia. Iya. Buku ini kan judul besarnya lagi Tiada Pernah Menyerah. Iya. Jadi di bagian 1, 2, 3, dan 4 itu ada proses ya. Ada proses bagaimana anak manusia yang namanya Syamsuddin itu berproses dari kecil, dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, kemudian masa berumah tangga, gitu, masa bekerja, ya, itu banyak sekali ujian-ujian, ya, tempaan-tempaan untuk bagaimana menjadi manusia yang berhasil, kira-kira gitu. Nah itu di bab 1, 2, 3, dan 4 kan. Nah sekarang ini bab kelima. Judulnya itu adalah setelah derita datanglah bahagia. Berarti kita akan mengungkapkan beberapa hal ya terkait dengan keberhasilan-keberhasilan, kira-kira gitu. Keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh setelah melalui masa tempaan, masa ujian, masa latihan gitu di dalam kehidupan ini. Gitu. Apa aja itunya? Yang akan kita bahas di sini ada 5 subbab ya. Yang pertama kita bicara kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa. Yang kedua kita akan bicara di balik benci ada cinta. Oh, menarik sekali. Yang ketiga kita akan bicara memaknai anugerah. Ya, memaknai anugerah. Yang keempat karena kita bekerja keras dan lain sebagainya, kita memperoleh segenggam kekuasaan. Jadi kita akan tulis segenggam kekuasaan. Akan bahas di situ nanti yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, seperti judul besarnya itu, jadi menggapai kemenangan. Nah, itu Pang yang mau kita bahas di dalam buku, di dalam bagian kelima ini. Tapi episode ini kita batasi yang bagian pertama kan? Iya, kata-kata adalah doa. Iya. Ya, di dalam kata-kata adalah doa ini Papa ngomongin apa nih di buku ini? Ya, jadi kata-kata ini Abang ya, jadi makanya kalau kata-kata itu harus baik. Iya. Karena kata-kata itu adalah doa, karena baik. Nah, jadi kalau kata-kata, mohon maaf, kalau kata-kata itu jelek, nanti jadi doa gimana? Iya. Nah, jadi ceritanya ini yang di sini ini gini. Karena ini kan bicara keberhasilan ya. Iya. Jadi Papa bersyukur bahwa kata-kata Mimi itu ibu Papa. Iya. Nenek kamu tuh, nenek perempuan ya, nenek ya. Nenek itu selalu saja ngomong waktu kecil tuh ingin punya anak. Syamsuddin itu menjadi orang lain. Nggak ngerti Papa tuh apa sih menjadi orang lain kan udah jadi anaknya ya. Jadi orang lain tuh konotasinya seperti bukan saudara gitu ya, seperti apa? Bukan, ternyata orang lain itu adalah di kampung Papa itu ya, mohon maaf, itu rata-rata kan tani. Ya, tidak terpelajar, bukan orang-orang yang berhasil gitu ya. Yang karirnya cemerlang gitu kan ya. Ya, paling tinggi jadi apalah di kampung ya. Begitu. Nah, itu si Mimih itu selalu saya pingin jadi punya anak itu jadi orang yang lain. Maksudnya yang beda barangkali gitu kan ya. Yang beda dengan orang-orang yang tumbuh di kampung. Nah gitu. Enggak bilang mau pengen jadi sarjana, pengen jadi birokrat, pengen jadi enggak ada itu. Tapi selalu ingin menjadi orang yang lain. Gitu ya. Itu kata-kata Mimi itu yang berulang-ulang tuh gitu tuh. Terus si Abah, Papa, ayah Papa. Abah itu abah kamu, ayah Papa itu
itu selalu ngomongnya begitu, ingin mempunyai anak itu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Jadi ada manfaatnya lah untuk orang. Jadi bukan untuk dirinya aja sendiri gitu ya, tapi untuk orang lain gitu ya. Nah, si nenek, baik nenek dari papa maupun nenek dari mama ini, dari pokok dari mama, nenek papa dari abah, nenek papa dari mimi itu ya. Dua-duanya selalu gitu, ingin jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Samsudin tuh jadi anak soleh. Ketika papa sakit ini, itu didoain terus tuh. Mudah-mudahan sembuh dan jadi anak soleh gitu kan ya. Jadi kata-kata itu bertahun-tahun, tiap malam, siang, apa segala macam, akhirnya itu menjadi doa, Pak. Itu manusia-manusia utama di dalam kehidupan papa itu, si nenek, papa, ayahnya papa, ibunya papa itu Mimi, itu menjadi kenyataan di akhir kemudian. Nggak tahu seiring waktu gitu ya, seiring waktu gitu, sesuai dengan ikhtiar kita yang maksimal gitu ya, doa orang tua, dukungan orang tua dan saudara-saudara semua gitu, teman-teman. Alhamdulillah, doa kata-kata Mimi yang Samsudin menjadi orang lain jadi, Bang. Alhamdulillah jadi. Jadi orang yang berbeda. Jadi sarjana pertama di kampung, belum ada sarjana, Bang. Iya, zaman 80-an. Jadi birokrat pertama di kampung ya kan. Jadi eselon 2 gitu kan ya. Nggak ada di kampung Papa. Itulah. Alhamdulillah. Itu jadi apa? Jadi pelopor. Jadi itu mungkin yang dimaksud beda itu. Jadi kenyataan. Kata-kata Mimi itu. Nah, karena Papa juga relatif berhasil dalam hidup itu gitu ya. Mungkin ada manfaatnya kan untuk teman-teman, untuk saudara, untuk kerabat dekat, kerabat jauh, gitu, tetangga segala macam begitu kan. Nah, ini kan berarti apa? Ini kan doa, kata-kata si Abah tuh jadi doa kan? Iya. Alhamdulillah terwujud juga, gitu kan ya? Alhamdulillah terwujud juga. Nah, terus doa nenek dua-duanya, ya insya Allah mudah-mudahan iya dalam batas-batas tertentu kan. Ingin jadi anak yang soleh, ya alhamdulillah kan Papa nggak bergaul sama orang nggak karuan dan lain sebagainya. Relatif Papa bergaul dengan teman-teman yang baik-baik, gitu ya, punya pergaulan yang baik-baik, gitu. Alhamdulillah bekerja di tempat yang baik-baik, gitu kan ya. Alhamdulillah gitu loh. Jadi kata-kata dari nenek, dari Abah, dari Mimi itu semuanya terwujud, gitu loh, dalam perjalanan waktu ke depannya itu, Bang. Nah jadi kita juga kalau gitu kan ke depan hati-hati, harus membiasakan berkata-kata yang baik, yang bagus, yang sopan, yang santun itu karena menjadi doa. Dan sebaliknya kata-kata yang mohon maaf yang kurang baik, yang menyakitkan orang lain itu juga bahaya. Kata-kata yang seperti itu bisa melukai orang. Nah kalau orang sudah luka kan terjolimi dia kan, doanya. Doa orang terjolimi gimana? Makbul. Hati-hati jangan nyakitin orang. Karena nanti doanya jadi makbul. Nah, kita harus hindari itu yang gitu. Itu yang dimaksud kata-kata adalah doa itu. Itulah. Ya. Menarik sekali ya dari doanya Buyut ya. Sama dari Mimi Abah adalah alhamdulillah terkabulkan gitu ya. Jadi kalau Alpan Buyut terus nenek kakek gitu. Kalau Papa Mimi, Abah, Mimi, ayah, ibu gitu sama nenek. Iya, mungkin pemirsa bingung kalau pakai bahasa Sunda. Iya, jadi kayak gitu dah. Iya, terus? Iya, alhamdulillah ya. Apa nih yang buat Alvan nih? Apanya? Yang pembelajaran yang buat Alvan terkait keberhasilan ya, keberhasilan Papa ya. Setelah derita datang bahagia itu. Iya. Ternyata penderitaan itu bagaimana itu? Iya, penderitaan itu ujian buat menjadikan kita seseorang gitu lebih baik. Iya, dan jangan lupa berdoa. Dan kalau ngomong hati-hati. Harus yang baik-baik. Terus selain kata-kata adalah doa yang tadi tentang keluarga, ada nggak dari yang bukan keluarga, dari teman gitu, mungkin dari sudut pandang teman? Oh iya, tadi Papa bilang kan bahwa utamanya keluarga, utamanya tadi si nenek, kakek, abang. Mungkin teman-teman yang merasa diperlakukan baik oleh Papa ya dalam pergaulan Papa, baik itu di kehidupan
rumah keluarga gitu ya, di kehidupan sekolah ya, teman-teman sekolah, di kehidupan masyarakat, teman-teman bermain, bekerja gitu ya di masyarakat, terus teman-teman di kantor ya kan, teman-teman di pergaulan masyarakat luas gitu kan. Mungkin karena mendapatkan perlakuan baik kan pasti ada doa, Pak. Iya, mungkin ya. Iya, ada doa dong karena merasa senang diperlakukan baik, karena itu sudah pasti. Itu kalau kita berbuat baik sama orang lain, nanti orang lain juga akan memberikan perlakuan baik. Saya kira doa-doa mereka itu doa teman-teman yang baik-baik gitu ya. Nah, itu ya dikabulkan oleh Allah dengan hadirnya anak manusia yang jadi orang yang bermanfaat, jadi orang tidak menyakiti orang, tidak mempersulit orang, ya kan? Tidak mengganggu orang. Jadi kehadiran Papa di tengah-tengah lingkungannya itu diharapkan gitu kan ya? Diharapkan kehadirannya karena memberikan manfaat. Apa saja gitu loh. Kan ada cerita yang sebelumnya kan, SDSB Samsudin datang, semua urusan beres gitu kan. Itu itu ada di apa dengan Pak Edi Wilham apa dulu itu. Ya, itu jadi itu penting Bang, pergaulan dengan teman-teman itu dengan cara yang baik itu untuk memperoleh apa? Doa. Agar kita didoakan dengan yang baik-baik gitu. Jadi bukan hanya keluarga, tapi utamanya ini keluarga. Bayangkan Bang, malam-malam mereka sholat tahajud, si Abah, si Mimi, ya, nenek ya. Apa yang dia mohonkan? Itu kan kata-kata itu. Ya Allah, jadikanlah si Samsudin sembuh penyakitnya, jadi anak yang soleh. Itu kan sambil nangis, sambil apa gitu, dikabul Allah. Kitanya juga yang bersangkutannya berusaha untuk lebih baik, untuk menjadi anak yang soleh, kan begitu. Diharapkan oleh orang tua menjadi yang bermanfaat. Kita juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada siapa? Kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, pada teman-teman, pada masyarakat, tetangga dan lain sebagainya kan. Harus begitu. Luar biasa sekali. Untuk pesannya untuk penonton apa nih Pak untuk dalam subbab ini? Ya, karena ini adalah bab yang judulnya tadi setelah derita datanglah bahagia. Jadi kalau kita dalam proses kehidupan itu mengalami penderitaan, itu sebetulnya sedang proses akan mendatangkan, akan hadir kebahagiaan kan di ujungnya. Jadi jangan marah kalau ada penderitaan, jangan putus asa, jangan mengeluh gitu kan, tapi tetap semangat untuk terus mengatasi kehidupan, menjalani kehidupan dengan baik dan benar, sehingga pada ujungnya nanti adalah kebahagiaan. Itu. Jadi itu saja barangkali anunya yang penting di dalam buku ini terkait dengan pentingnya kesabaran, ketulusan menghadapi penderitaan, karena penderitaan itu bukannya penghalang. Justru malah menjadi motivasi untuk mencapai kebahagiaan. Nah, gitu. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ada sesi bedah buku kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin penasaran untuk membaca buku Tiada Pernah Menyerah, silakan hubungi ke nomor di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menonton video ini, dan terima kasih Papa sudah menyempatkan waktunya untuk membedah buku ini pada episode ini juga. Dan untuk kalian semua, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.